Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Satrio Homsin, dan akan selalu di Saci TV. Di video kali ini, saya akan kembali membawakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seseorang yang bernama Bella kala dia berlibur ke kota Bandung bersama keluarganya dari Jakarta. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Suatu ketika di musim liburan, Bella ini liburan lah sama keluarganya semua dari Jakarta asalnya Bella dan keluarga ke kota Bandung. Kayak biasa kan, biasanya kalau musim liburan kan banyak banget orang Jakarta liburan ke Bandung. Dan karena itu musim liburan, susah banget dapat hotel, pada full tuh di Bandung. Kalian juga udah pada tahu kan, pasti macet Bandung kalau musim liburan kan. Dapatlah dia di salah satu hotel tua yang sebelumnya juga keluarganya juga, apa iya kita nginep di sini gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau, orang nggak dapat hotel lagi, ngineplah dia di situ. Dan di hotel itu pun adalah hotel terakhir pilihan buat mereka kan. Dan karena memang hotel yang lain juga penuh, dan di situ pun mereka cuma dapat satu kamar, yang lain juga kamarnya udah penuh gitu kan. Mereka dapat satu kamar yang gede, terus di situ itu kamarnya itu paling atas gitu. Oke lah, mereka daripada nggak dapat penginapan kan, nggak bisa nginep kan, menginaplah dia di hotel tersebut. Awalnya nggak terjadi apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Oh, kamarnya enak, gede. Kita kan di sini bisa santai gitu, sekeluarga besar gitu kan. Sampai akhirnya di malam harinya waktu mereka lagi kumpul-kumpul sebelum tidur kan, mereka biasa ngobrol-ngobrol setelah belanja sana-sini gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi itu tuh kayak dibuka gitu. Terus si Bella ini penasaran, dia langsung berdiri, langsung ngecek ke kamar mandi kan. Dicek pintunya, wah iya memang kebuka, tadinya kan ketutup kebuka. Sama dia langsung dicek, dibuka lagi tuh, lebih luas lagi pintunya dibuka. Dia tengok ke dalam kan, gak ada apa-apa. Tapi pas dia mau balik badan ke arah ruang dimana keluarganya ngumpul tuh, tiba-tiba ada sekelebat gitu, ada sosok yang keluar dari kamar mandi, sekelebat gitu kan. Wah, ada sesuatu nih di kamar, pikirnya si Bella. Tapi ya udahlah, nggak usah dipeduliin. Dia diem aja, nggak dia sampaikan ke keluarganya apa yang baru saja dia lihat. Dan dia pun kembali berkumpul bersama keluarganya. Terus gak lama kemudian dari situ, salah satu dari anggota keluarganya, pamannya dia, itu ke toilet. Dia mau buang air besar. Dia ke toilet, dia nggak enak nih ngeliat toiletnya. Kok ada merah-merah ya di dalam toilet ini? Yang ternyata merah-merah itu adalah darah. Ya, perasaannya itu merah-merah ini pasti darah gitu loh. Apa ada yang lagi datang bulan di sini? Apapun akan gue ada yang gimana-gimana gitu kan. Nah, akhirnya dia slash kan, dia bersihin toiletnya. Nah, waktu dia bersihin, ternyata air yang keluar itu bukan bening tapi darah semua. Wah, dia kaget kan. Bilang langsung laporan ke keluarganya kan. Kok di kamar mandi toiletnya berdarah? Langsung dicek semua ngecek ke situ. Dan bener, emang darah yang keluar kan. Terus kata si Bella, karena Bella udah tahu kan, sebelumnya tadi udah ngelihat penampakan walaupun sekelebat dan nggak jelas. Udahlah, nggak usah dipeduliin. Kayak gini-gini kalau dipeduliin ntar gangguannya malah makin kenceng, kata si Bella gitu kan. Ya udahlah, akhirnya si omnya tetap buang air besar di situ, dan pada akhirnya ya darahnya nggak keluar lagi gitu kan. Sembari yang keluarga yang lain tetap ngobrol-ngobrol. Setelah mereka ngobrol, mereka kan tidur tuh masing-masing. Nah, sampailah pada tengah malam si Bella ini pengen pipis. Dia masuklah ke toilet kan? Dia masuk ke toilet. Tapi begitu dia habis pipis, dia slash lagi. Itu darah keluar lagi. Wah, dia kaget nih, kejadian lagi nih dia pikirkan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Dia rada cuek, dia ini lumayan berani si Bella ini. Kembalilah si Bella ini ke dalam kamar tidurnya dia. Begitu dia mau tidur, baru juga merebahkan diri di ranjangnya dia, tiba-tiba dia tuh melihat ada sosok perempuan dengan penampilan gaya ala tahun 80-an yang melintas gitu lewat di atasnya dia dengan posisi itu setengah badan. Jadi badan perut ke bawah tuh nggak ada, cuman melayang aja tuh perut ke atas. Terus ngelihat Bella, si Bellanya diem aja gitu, tiba-tiba sosok tersebut senyum gitu, kayak nyapa gitu, tapi nggak ngomong apa-apa, dia cuma senyum aja. Bella pun juga senyum gitu. Terus udah hilang lah itu sosokan. Nah,
Si Bella di sini penasaran kan, dia ini anaknya pemberani emang. Terus dia lihat tuh, dia tuh terbang kemana sosok itu. Ternyata sosok itu tahu bahwa dia diperhatikan sama si Bella. Nah kan, setelah dia nengok lagi ke Bella, Bella memperhatikan dia nunjuk ke salah satu lukisan. Memang di dalam ruangan itu, di dalam kamar itu ada beberapa lukisan tua gitu ya. Nah, dia nunjuk ke salah satu lukisan gitu. Setelah itu sosok tersebut masuk ke dalam lukisan tersebut. Nah, keesokan paginya, si Bella dan keluarga berniat untuk melapor kejadian tersebut ke manajer hotel. Dengan tujuan apakah bisa diganti kamar segala macam karena di kamar kami ada kejadian begini-begini, kami ketakutan. Pas lagi laporan, pertama mereka nggak bisa pindah kamar karena memang kamarnya udah full. Dan tentang aduan penampakan di kamar mereka justru malah tersenyum dan kayak mengiyakan gitu. Mereka bilang, iya sih, emang di kamar itu ada penunggunya dan kamar itu memang paling atas dan paling besar sehingga jarang banget dipakai katanya gitu. Ya mau nggak mau mereka harus menginap 1 malam lagi di dalam kamar tersebut. Akhirnya malam kedua pun Bella penasaran. Karena penasaran, Bella tuh nungguin di depan lukisan yang dimasukin sosok itu tadi kan. Dia tungguin lah di situ kan. Dia tungguin sebenarnya apa nih maunya sosok ini. Berani sekali ya si Bella ini kan. Dia tungguin sampai ngantuk-ngantuk, sosoknya nggak keluar-keluar. Sampai pada akhirnya pas Bella udah terkantuk-kantuk itu, sosok itu beneran keluar. Kali ini dia berwujud utuh. Jadi nggak cuma setengah badan ke atas, tapi utuh aja dari atas, dari kepala sampai kaki itu ada gitu. Terus dia dengan bahasa batin, bukan dengan bahasa suara atau bicara dengan mulut ya. Dia itu bilang, tolong gue dong gitu. Nah Bella bilang, tolong apaan? Bilang aja nggak apa-apa. Soalnya kok di kamar mandi ada darah. Terus aku ngelihat kamu itu siapa gitu. Dia bilang, aku itu waktu dulu tahun 80-an meninggal karena habis lahiran. Nah, hotel ini dibangun di atas pemakaman. Nah, pemakamanku tuh ada di sini. Semua pemakaman udah dipindahin. Tapi makamku belum. Jadi makamku itu udah tertimbun sama bangunan hotel ini. Bisa nggak bantuin gue udah pindahin makam gue ke tempat yang lebih layak supaya gue nggak ketimbun lagi. Nah, di situ Bella bilang secara batin ya. Bella bilang bahwa wah nggak bisa, itu berat karena kan ini udah bangunan hotelnya udah ada, paling aku dan keluarga cuma bisa bantuin doa aja. Kalau menurut gue dari kisahnya si Bella ini dapat kita petik sebuah pelajaran bahwa memang betul kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib dan tidak seharusnya kita itu takut. Apa yang dilakukan Bella itu memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena tidak semua orang memiliki keberanian yang sama seperti Bella. Tetapi yang dilakukan Bella itu benar bahwa kita sebagai manusia, sebagai khalifah, kita tidak seharusnya takut sama jin ataupun dengan arwah atau hantu dan lain sebagainya kan. Kita hanya diwajibkan takut kepada Tuhan. Tetapi kalaupun kalian juga nggak memiliki keberanian seperti Bella, kayak aku juga nggak akan punya keberanian seperti Bella, tetapi tidak seharusnya juga menampakkan ketakutan yang berlebihan. Dan mungkin pelajaran di sini kalau misalkan kalian diliatin atau dinampakin sosok penampakan, mungkin diajak ngobrol kali penampakannya, atau kalau perlu diajak ngopi, biar akhirnya temenan gitu kayak Bella sama penampakannya. Jadi gimana? Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian yang tinggal di Bandung, barangkali di sini ada yang tinggal di Bandung, tahu hotel mana yang dimaksud yang dibangun di atas pemakaman? Kalau tahu silahkan komentar di bawah, saya tunggu komentar kalian, perlu banget biar tambah seru. Kemudian soal bangunan-bangunan yang dibangun di atas pemakaman itu kenapa sih harus dibangun di atas bekas pemakaman? Apakah tidak ada lahan lain atau lahan bekas pemakaman itu murah? Silahkan juga komentar di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah mau nonton video pendek aku kali ini. Karena aku jujur, aku sekarang lagi nggak enak badan. Dan minta doanya supaya aku cepat sembuh, supaya bisa bikin video yang lebih panjang lagi, supaya lain kali aku bisa lebih lama lagi menghibur kalian. Oke, jangan lupa subscribe-nya, juga like, serta ramaikan kolom komentar, juga share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.